Hello dear students, welcome back into our channel. In daily life, we often offer to do something to someone. For example, searching for something in a store or taking something from the shelf. You can also find someone who offers something to other people as an act of kindness and good intention. So, on this very special occasion, we will review again how to offer something with appropriate responses. Baik, untuk anak kami, terutama kelas 12, pada kesempatan ini ya kita akan mencoba mereview materi daring kita yang kemarin, yaitu bagaimana menawarkan sesuatu ya kepada orang lain. Apakah kita coba bisa sebagai contoh ya, mencari sesuatu di toko ya, atau mengambil sesuatu dari rak. Kita juga bisa menemukan seseorang ya yang bisa menawarkan bantuan kepada yang lain. Kita juga bisa melihat ya, seseorang menawarkan bantuan kepada orang lain sebagai bentuk dari kebaikan dan perhatian yang baik kepada orang lain. Sehingga pada kesempatan ini kita akan coba review materinya, bagaimana untuk menawarkan sesuatu secara sopan, secara tepat kepada orang lain, dan bagaimana kita juga mempelajari respon daripada ekspresi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa ikuti dan simak video ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya untuk bisa berkembang di kemudian hari. Selamat belajar buat anak-anak kami sekalian. Baik, untuk materi kali ini ya. Baik, untuk materi kali ini kita akan coba mereview ya, offering service atau menawarkan jasa untuk materi bahasa Inggris kelas 12 ya. Kompetensi dasar 31. Nah, di sini sudah ada saya buatkan sesuai dengan silabus ya. Kompetensi dasar 31 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya. Tujuan pembelajaran di sini ada beberapa poin ya: memahami struktur, memahami ungkapan, mengidentifikasi interaksi, menyebutkan persamaan dan perbedaan dari contoh-contoh interaksi, menyusun teks interaksi, melakukan percakapan dengan teman di depan kelas. Nah, kebetulan yang percakapan dengan teman di kelas ini kemungkinan akan coba kita lewatkan karena situasi kondisi sekarang belajar dari rumah ya. Nah, di sini ada juga materi pembelajarannya, fungsi sosial, nanti sampai ke penggunaan singular, plural ya, ucapan, tekanan dan intonasi. Oke. Nah, kita lihat yang pertama. So, the first one, we need to understand what is offering help. Offering help means ya, it is an expression used to help or offer some assistance or help for someone else. Artinya, ini adalah suatu pelayanan atau ekspresi yang digunakan untuk menolong atau menawarkan bantuan kepada orang lain ya, siapapun dia. Baik, yang ini yang kedua, kalau dalam bahasa Indonesia simpelnya itu adalah menawarkan bantuan itu ya, ungkapan menawarkan bantuan kepada orang lain ya, menawarkan bantuan kepada orang lain. Selanjutnya, what is the function? Fungsinya ya untuk menawarkan bantuan, make an offer. Usage, nanti ada penggunaan kata may, what, can ya, ini penggunaan modals.
may blank blank blank, what can blank blank blank, and what if. Nah, kata-kata ini, penggunaan modul seperti ini sering digunakan kalau kita mau menawarkan jasa, ya. Dan nanti dia akan diikuti oleh kalimat yang menggunakan kata kerja juga, ya. Contoh, for example, number 1, may I help you leave the table please? May I help you leave the table please? Bisakah saya bantu Anda mengangkat meja itu? Nah, you look very sad. What can I do for you? Anda kelihatan bersedih. Apa yang bisa saya kerjakan buat Anda? Apa yang bisa saya bantu, ya? What if we arrange the books in your room, sir? Bagaimana kalau kita menyusun buku di ruanganmu, Pak? Itu dia. Nah, ini nggak ada masalah, gampang ya. It's very simple. Informal situation, ya. It means that we offer older person or someone who is the position is higher than you. Kalau dalam formal, situasi formal, biasanya kita menawarkan sesuatu itu kepada orang yang posisinya lebih tinggi dari kita, atau biasanya orang yang lebih tua, ya. Contohnya kita akan menggunakan kata could. Could I give you a hand? Bisakah Anda saya bantu? Gitu ya. What shall I do for you? What shall I do for you? Nah, kalau dia informal, itu biasanya dia ya menawarkan kepada yang lebih muda atau biasanya sebaya, ya. Over person who is younger than you or close friend of you. Jadi bisa untuk teman dekat juga, ya. Nah, contohnya lihat. Kalau tadi pakai kata could, di sini pakai kata can. Can I help you? Nah, can I help you biasanya memang kita pakai untuk orang yang sebaya atau lebih muda dari kita. Ya, istilahnya kalau dalam hal culture, ini istilah masalah sopan dan lebih sopan gitu ya. Kalimatnya ini biasanya dipakai untuk teman sebaya, kalau yang could itu lebih sopan. Baik. Yang kedua nanti boleh pakai kata may I help. Nah, ini untuk bahasa yang sehari-hari, ya. May I help? Bisa saya bantu? Nah, itu dia. Some useful ways of offering to help. Ada beberapa ekspresi yang biasa kita gunakan ketika kita menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain. Nah, this one we can use, ya. Let me get it for you. Biarkan saya ambilkan untuk Anda. Can I help you with that? Bisakah saya bantu Anda, gitu ya. Can I help you with that? Bisakah saya bantu? Could I? Can I? Ya, itu dia. How about I? May I? If you like, I can get it for you. Jika kamu mau, saya bisa mengambilkannya untuk Anda. Would you like me to? Maukah Anda saya untuk? Nah, kata-kata itu nggak ada masalah, ya. Answer for accepting the offer to help, ya. Answer for accepting the offer to help. Kalau kita mau menjawab dan berterima terhadap tawaran orang, kita bisa gunakan that's very kind of you, thanks. Anda baik sekali, terima kasih. Oh, would you? Thanks. Oh, apakah Anda bersedia? Maukah Anda? Terima kasih, ya. Thank you, terima kasih. If you don't mind, jika Anda tidak keberatan, yes please, ya silahkan, ya. That would be nice. That would be kind. Itu akan sangat menyenangkan. That's so sweet. That's so nice. That's so kind of you. So sweet, so nice, so kind. Itu bersama, ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh kalimat dan bagaimana kita meresponnya, ya. May I help you? Yes please. Itu jawabannya. Kalau berterima, what if I help you carry the bag? Certainly, thank you. Certainly, tentu saja, terima kasih. Can I help you solve the exercise? No, I don't mind at all. Bisakah saya membantu Anda untuk menyelesaikan latihan-latihan itu? Tidak, saya tidak keberatan sama sekali. At all, ya. Nah, itu kalau berterima, accepting. Kalau nanti kita mau menolak, boleh pakai kata ini. May I check your computer? Bolehkah saya mengecek komputer Anda? No, thanks. Tidak, terima kasih. I can manage it myself. Saya bisa mengerjakannya sendiri. Oke. Do you mind if I take you home? Apakah Anda keberatan jika saya mengantarkan Anda pulang, ya? I'm sorry, you may not. Maaf, Anda tidak usah, tidak bisa, ya. Do you mind if I make you lunch tomorrow? Apakah Anda keberatan jika saya menyiapkan makan siang untuk Anda besok? That would be nice. Itu akan sangat menyenangkan.
but I can handle it myself. Tapi saya bisa mengerjakannya sendiri. Terima kasih. Nah, those expression very often used when we are offering services or help, and the way we respond can be accepting and can be declined, bisa berterima, bisa menolak. Nah, ini yang dua ini perlu dipahami ya. Tapi kalau kita menolak, biasakan menggunakan kata-kata yang lebih sopan ya. Oke, next. Ini contoh kalau kita menerima tawaran orang. Can I get you something to drink? Ini dialog ya. This is a kind of dialogue. Can I get you something to drink? Bisakah saya ambilkan Anda minuman? Datang orang yang kedua, yes, that will be nice, thank you. Itu artinya dia berterima, ya, itu akan sangat menyenangkan, thank you, ya, terima kasih. Ini contoh yang lain, may I get you some to drink, hampir sama. May I get you some to drink? Bisa saya ambilkan Anda minuman? Nah, yes, I'd love to get some tea. Ya, saya ingin minum ya, saya ingin membutuhkan beberapa minuman. I'd love to get some tea. Saya ingin minum, bisa ya. Nah, kata-kata itu biasanya lebih digunakan untuk kalau kita menerima tawaran orang lain. Remember when someone is saying, "Can I help you with that?" Can I help you with that? Jadi dengan intonasi yang agak menurun ya. Can I help you with that? With falling intonation. With falling intonation is one way of offering to do something you should use while an action is already in progress. Jadi kata can I help you with that itu dipakai ketika kita menawarkan jasa dan ketika suatu aksi itu sedang berlangsung. Untuk menjawab ini, to answer this over, ketika kita menjawab tawaran can I help you with that ini, you should say that sounds good with rising intonation. Jadi pergunakanlah kata that sounds good dengan intonasi yang agak menaik ya. Jadi kalau kita buat kalimatnya can I help you with that? Can I help you with that? Jawabannya, that sounds good. That sounds good. Oke. Ini dia. Practice. Can I help you with that? Datang si B. That sounds good. Ini agak menurun, si B-nya agak naik ya intonasinya. Kalau kita menolak suatu tawaran, we can say if we want to refuse any kind of offer and help, we can say no thanks, no I really want, thank you, not for me, thank you, no thanks, I'm not hungry. Nah, perhatikan kata ini agak berbeda dengan kebiasaan orang Indonesia ya. Kalau seseorang menawarkan kita makanan, when someone is offering us a kind of food, meanwhile we want to refuse it, we say yes thanks. Contohnya gini, mari makan gitu ya. Biasanya orang Indonesia itu menjawab iya makasih, iya makasih. Iya makasih itu sebenarnya menolak, tapi ada pakai kata menggunakan kata iya. Nah, beda dengan orang bule atau native ya. Kalau di budaya barat itu kata iya, tidak. Jadi kalau kita tawarkan sesuatu makanan, contohnya seperti ini ya. Do you want to have a kind of snack? Contoh. Dan dia tidak mau, maka dia akan bilang no thanks, I'm not hungry. Jadi dia akan mengatakan tidak terima kasih, gitu dia. Nah, kalau orang Indonesia biasanya mengatakan iya makasih. Nah, itu agak sedikit berbeda ya. Berikutnya selanjutnya thank you but I'm on a diet. Nah, ini juga bisa kita gunakan kalau kita menolak suatu tawaran orang ya. That's very kind. Anda sangat baik sekali gitu. Unfortunately I'd like to. Sayangnya saya ingin tapi, ini dia. Ini kata yang biasanya digunakan dan lebih sopan ya untuk menolak. Nah, itu tadi beberapa dialog yang biasa kita gunakan kalau kita mau menawarkan jasa, dan bagaimana kalau kita menerima jasa tersebut atau bantuan itu, dan bagaimana kalau
menolak bantuan tersebut atau jasa tersebut. Nah, ini ada sedikit dialog ya. Andra, I'm going to the computer fair this afternoon. Karen, are you going with your friends? Saya ingin pergi ke pusat penjualan komputer sore ini, katanya. Datang si Karen, are you going with your friends? Apakah Anda pergi dengan teman kamu? No. Datang si Karen, blank blank. I went there 2 days ago, but I forgot to buy a USB stick. Saya pergi ke sana 2 hari yang lalu, tapi saya lupa membeli kabel colokan USB. Kira-kira apa jawaban yang cocok di sini? Maka jawaban yang paling tepat adalah what if I accompany you. Nah, ini adalah salah satu kalimat tawaran. Bagaimana kalau saya bagaimana kalau saya menemani Anda? Saya pergi ke sana 2 hari yang lalu, tapi saya lupa untuk membeli kabel USB. Nah, itu dia untuk yang pertama kalau kita menawarkan bantuan. Ya, yang kedua ini blank blank blank, don't mention it. Nah, ini masih lanjutan kelima ini. Kira-kira apa yang cocok di sini? Ini menawarkan bantuan. Jawabannya ini apa? Ya, biasanya kalau penggunaan kata yang umum, you are very kind. That sounds great. Great. Bisa. Contohnya apa yang lain? Nah, apa yang paling tepat adalah sure, I'd love to. Itu sama ya, thanks, saya juga mau, terima kasih. Tentu ya, saya mau, terima kasih. Don't mention it. Ini yang kedua, wow, that's a big suitcase, it must be heavy, blank blank blank. Datang si Gani. Jawaban yang pertama adalah let me help you move it. Nah, kenapa dia menawarkan bantuan untuk memindahkannya? Karena dia melihat itu tas yang sangat besar atau koper yang sangat besar. Kalau ditawarkan bantuan, apa jawaban si Gani? Thanks. Itu yang paling umum. Yang ketiga, what's wrong with you, Dian? You look upset. Apa yang salah dengan kamu, Dian? Ada masalah apa, Dian? Bisa. You look upset. Kamu kelihatan kecewa. I'd like to go to a pharmacy, but my motorcycle tire is flat. Saya ingin pergi ke toko obat, tapi sepeda motor saya bannya bocor. Sepeda ban motor saya bocor gitu ya. Blank blank blank, I'm going to a pharmacy too. Nah, kira-kira tawaran apa yang bisa ditawarkan si Lisa? Pasti mengajak si Dian. Maka ekspresi yang tepat atau yang cocok adalah I'll give you a ride. I'll give you a ride itu artinya adalah saya akan menawari kamu atau menawarkan tumpangan ya. Saya akan memberikan tumpangan, bisa ya. Artinya dia mengajak si Dian. Datang si Dian akan bilang apa? What a coincidence, thanks. Ini kata coincidence ini maksudnya kebetulan ya. Sungguh satu kebetulan, terima kasih. Barry, have you finished your English paper? Datang si Barry, apakah kamu telah menyelesaikan tugas bahasa Inggrismu? No, I haven't. My computer is broken. Belum. Komputer saya rusak. So, I haven't typed it yet. Jadi saya belum mengetiknya, katanya. Datang si Barry, sorry to hear that. Blank blank blank. Datang sinilah blank blank blank. Nah, pernyataan si Barry yang paling tepat itu apa? Di sini kan si Nella mengatakan dia belum mengerjakan tugas bahasa Inggrisnya karena komputernya rusak dan dia belum mengetiknya, maka ini bersimpati ya, merasa kasihan ya. Kira-kira apa jawabannya di sini? You don't mind, you may use mine. Sebenarnya ini semuanya nih ya. If you don't mind, ini mistype ini sebenarnya. Ini ada jarak ini. Sorry to hear that. Jika kamu tidak keberatan, if you don't mind, you may use mine. Kamu boleh menggunakan punya saya. Nah, kata mine ini sudah dipelajari di kelas 10. Ini adalah masuk ke posesi pronoun ya. Datang sinilah jawabannya apa? May I? Bolehkah saya menggunakannya? Thank you. Nah, ini dia. Oke, saya kira itu aja dulu pembahasan review materi kita untuk daring kemarin ya, terkait bagaimana menawarkan jasa atau bantuan, bagaimana mengiyakan bantuan orang lain, dan bagaimana menolaknya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel Pak Tel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan kontribusi buat anak-anak kami yang sedang belajar bahasa Inggris. Sekian dan terima kasih.